sang bijaksana itu sendiri, sang kebenaran itu sendiri. Saya mau katakan, ketika saya lempar ini, dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Belum. Belum. Dosa apa tidak? Sudah ke belakang, bukan ke depan lagi. Dosa apa tidak? Di mana saya cari? Dosa apa tidak? Tidak. Betul. Tetapi coba salah seorang. Pak Rindu katakan, Pak Ayub jangan buang itu. Katakan keras. Saya pilih Pak Rindu karena suara itu. Ulang. Pak Ayub jangan buang itu. Ketika Pak Rindu katakan, Pak Ayub jangan buang itu, masalah bukan pada buangnya. Ketika saya buang ini, dosa tidak? Kenapa dosa? Saya melanggar perintah daripada Pak Rindu. Ini hanya satu lukisan. Sehingga di sini kita melihat dosa adalah ketika perintah Tuhan tidak diikuti. Maka kita mengerti perintah Tuhan adalah satu kemutlakan yang tidak dapat ditawar-menawar oleh siapapun. Kalau Tuhan katakan tidak, maka harus tidak. Kalau Tuhan katakan ya, harus ya. Lebih daripada itu dari setan. Betul? Itu kebenaran sejati. Kebenaran sejati tidak dapat ditawar-tawar. Apakah bisa direlatifkan? Kalau Tuhan bilang tidak, boleh nggak sedikit dikasih? Iya. Nggak mungkin. Karena Tuhan kebenaran yang absolut. Tidak ada yang menandingi Tuhan. Tidak ada yang menandingi kebenarannya Tuhan. Sehingga ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, maka di situ mereka jatuh dalam dosa. Maka istilah dosa sebenarnya ada pergeseran status. Bisa mengerti? Pergeseran. Sehingga istilah jatuh, maka kita pakai istilah jatuh dalam dosa, betul? Istilah jatuh berarti posisinya awalnya begini. Kok buah ya tidak? Dia berada di tangkainya. Kemudian dibilang buah itu jatuh, berarti dia meninggalkan tangkainya, betul? Meninggalkan tangkainya, berarti posisi awalnya itu sudah bergeser. Bisa memahami ini? Sehingga dengan demikian dosa adalah pergeseran status, sehingga ketika dia menuju kepada tujuan itu tidak tepat, meleset daripada sasarannya. Contohnya anak panah, sasarannya di sana dan sudah dikasih tahu pelatih posisinya harus di sini. Tetapi kalau kita bergeser sedikit, maka tidak akan kena. Karena pergeseran posisi itulah yang mengakibatkan kita tidak mencapai namanya kemuliaan Allah itu sendiri. Nah, saya tertarik dengan seorang pengkhotbah, dia katakan begini. Adam dan Hawa bukan jatuh ke bawah, tetapi jatuh ke atas. Malaikat yang berusaha ingin sama dengan Allah, akhirnya dibuang. Dia bukan jatuh ke bawah, tapi dia jatuh ke atas. Pernah tahu jatuh ke atas? Pernah nggak? Saudara setuju nggak? Jatuh ke atas. Jatuh dari atas boleh, tapi maksud saya bukan jatuh dari atas, tapi jatuh ke atas. Nah, saudaraku, kenapa kita katakan mana bisa? Oleh karena kita dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Ini konsep alam yang mempengaruhi kita, sehingga bagi kita setiap kejatuhan itu pasti jatuh ke bawah. Betul? Karena ada gaya tarik bumi. Dan kenapa dia katakan jatuh ke atas? Saudara, pada saat itu posisi Tuhan di atas manusia atau manusia di atas Tuhan? Posisi Tuhan di atas manusia. Maka ketika manusia ingin sama dengan Allah, jatuh ke mana? Ketika saya tanya, malaikat posisi dengan Allah, mana yang lebih tinggi? Allah. Maka ketika malaikat ingin sama dengan Allah, dia bukan jatuh ke bawah tidak akan sampai Allah. Bisa memahami? Masuk logika. Sehingga di sini kita melihat ilmu kita lebih tinggi daripada ilmu gravitasi bumi. Betul? Sehingga dosa adalah ketika kita mulai bergeser dan tidak mencapai tujuan atau sasaran kepada Tuhan. Maka ketika Tuhan katakan, di manakah engkau? Perkataan komunikasi ini adalah perkataan tentang pergeseran karena dosa. Sehingga istilah di mana itu kalau berarti dia tidak berada dalam posisi yang pas. Betul? Bicara tentang tempat, di mana bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu, sampai kepada otak-otak kita yang di dalam pun Tuhan tahu. Hati-hati kita pun Tuhan tahu. Maka orang yang mencoba menipu Tuhan itu dia lebih bodoh daripada orang yang memang sudah bodoh. Kenapa? Mata Tuhan ada di segala tempat.
Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha hadir. Siapa yang mau menipu Tuhan? Daud katakan, walaupun aku berada di ujung langit sana, Tuhan ada di sana. Ketika aku menuju kepada dunia orang mati, aku bersembunyi di dunia orang mati, Tuhan ada di sana. Walaupun aku berada di ujung laut sana, Tuhan ada di sana. Siapa yang mau menipu Tuhan? Maka saya katakan, ya ada dosa yang datang buka-bukalah sama Tuhan. Nah, dibuka pun Tuhan sudah tahu. Betul? Kalau di dalam komunikasi kita ada dosa, ya udah buka sama Tuhan. Tuhan Maha, saudara bilang begitu. Tuhan Maha tahu. Betul. Maka di sini kita melihat Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan katakan di manakah engkau? Ini berbicara tentang esensi daripada dosa. Karena mereka bergeser dari statusnya semula. Sehingga Tuhan sebenarnya kalimat ini adalah kalimat komunikasi, adalah komunikasi yang ingin mengembalikan manusia kembali kepada Tuhan. Komunikasi ini adalah komunikasi kasih. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, ingat kalimat ini dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil mereka. Saudara, yang berinisiatif untuk berkomunikasi, untuk membawa kembali manusia, itu manusia atau Tuhan? Tuhan Allah. Dia berinisiatif dengan berkata, di manakah engkau? Istilah di manakah engkau mengingatkan Adam, mengingatkan Hawa, bahwa saat ini kamu sudah bergeser. Oleh karena engkau tidak taat kepadaku, maka engkau tidak lagi berada pada posisi yang benar. Maka engkau tidak mencapai kemuliaan yang sebenarnya saya taruh di dalam dirimu. Maka saudaraku, dosa bukan hanya bicara apa yang saya lakukan, tetapi dosa berbicara apa yang saya pikirkan. Apapun yang saya pikirkan, kalau itu tidak taat sama Tuhan, itu dosa. Dan tidak hanya itu, motivasi. Kadang motivasi ini tidak dapat dilihat oleh orang. Yang dilihat itu perkataan, perbuatan. Tetapi pikiran dan juga motivasi itu tidak dilihat oleh manusia. Sehingga kadang manusia bersembunyi di balik dua ini, yaitu pikiran dan juga motivasi. Tetapi saudaraku, dalam 1 Korintus 4 dikatakan apa? Apa yang direncanakan di dalam hatimu, aku akan membukakan itu, dan engkau harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Direncanakan di dalam hati. Ada menyangkut motivasi. Tidak usah bicara pikir lagi, motivasi hati pun Tuhan tahu, dan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka di sini saudaraku, kalimat ini datang, komunikasi ini dilandasi dengan kasih. Dia katakan, di manakah engkau? Mengingatkan engkau posisinya salah. Engkau harus kembali kepadaku. Engkau harus kembali karena posisimu sudah salah. Dan apa yang terjadi? Apa jawaban daripada perempuan itu dan juga Adam dan Hawa? Perempuan itu dan Adam. Perempuan itu katakan, Adam katakan apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisi. Apa kata perempuan itu? Ular yang kau ciptakan itu. Saudaraku, maksud Tuhan, perkataan Tuhan adalah rekonsiliasi, pemulihan pendamaian hubungan lewat komunikasi ini. Allah berinisiatif, Allah tahu manusia jatuh, maka Allah datang memanggil manusia dan berkomunikasi kepada manusia supaya manusia sadar akan dosanya dan kembali kepada Tuhan. Rekonsiliasi, tapi manusia tidak mau berrekonsiliasi. Manusia tidak mau berdamai. Maka manusia nudi perempuan yang kau tempatkan di sisi. Perempuan itu katakan, ular yang kau ciptakan. Manusia tidak mau berdamai. Bahkan manusia memutar kesalahan itu menjadi besar dengan membohongi dan menuduh sesama.